Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas Fatur, silakan untuk memimpin doa. Mari teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Tuhan. Doa selesai. Memberi salam kepada Pak Guru. Hari ini kelas kita sudah rapi atau belum? Ucapkan terima kasih. Tadi Lebih Wiket sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kelas kita bisa bersih. Berikutnya, silakan disiapkan alat belajarnya, buku dan yang lain-lain silakan dikeluarkan. Sudah? Apakah hari ini hadir semua? Ada yang masuk? Ada? Oke, Bapak absen dulu ya. Ariel? Angkat tangannya mana Ariel? Fatur? Ivon? Ridwan? Olive? Najwa? Olivia, Deviana, Bunga, Ayu, Sela, Kansa, Bayu, Islam, mana Islam? Oh begitu. Carlos, Pangira, Febri, Nia, Chris, oke. Tony mana Tony? Sakit, oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, Bapak minta nanti, karena kita nanti ada diskusi, Bapak minta ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, tolong saling menghargai. Bagaimana cara menghargainya? Ketika teman menyampaikan pendapat, kamu mendengarkan, bergantian berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap fokus pada pembelajaran. Apakah bisa disepakati? Bisa. Oke. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya, jadi setelah belajar pada hari ini, diharapkan kita semuanya mampu atau bisa yang pertama mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Apa saja sih kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang kedua, mampu menganalisis peran masyarakat pada kegiatan ekonomi. Jadi perannya itu menjadi produsen kah, konsumen kah, atau menjadi distributor. Kemarin Bapak sudah mengirimkan soal pretest. Terima kasih sudah mengerjakan. Meskipun sulit ya mencari sinyal karena tempat tinggal kita sinyalnya sangat terbatas. Oke. Hasilnya sudah cukup baik, ada juga yang belum baik. Nah, hari ini nanti ketika ada pembelajaran, kalau kiranya ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya. Kita diskusikan sama-sama, belajar. Baik. Tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Kan di pertemuan terakhir kemarin kita Bapak sudah sampaikan, yaitu membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, coba simak baik-baik pertanyaan Bapak berikut ini. Tadi pagi, ini yang pondoknya jauh-jauh, pergi ke sekolah menggunakan atau naik apa?
ada. Kira-kira bis itu dibuat oleh siapa? Bis dibuat oleh siapa? Oleh PT. Oke. Bis itu apa? Produsen. Oke. Bis itu dibuat oleh produsen, oleh perusahaan atau PT tadi dikatakan. Kok bisa sampai ke sini? Karena adanya siapa? Distributor. Kalian di bagian kaki itu menggunakan apa namanya? Kalau ke sekolah menggunakan sepatu. Sepatu itu apakah dibuat di sini? Dibuat di mana? Di pabrik. Pabrik kok bisa sampai ke sini? Bisa kita gunakan karena adanya distributor. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi terkait produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, coba simak video berikut ini. Simak baik-baik. Seperti yang kita ketahui ini pada pertemuan sebelumnya, Yang porsinya ada ke sana boleh agak dibuka. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, dan 3 adalah kegiatan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk Ada berapa kegiatan ekonomi? Satu, apa tadi? Produksi. 2, distribusi, tiga. konsumsi. Meliputi 3 itu ya. Produksi, distribusi, konsumsi. Apa itu produksi? Kita simak di penjelasan berikut ini. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna atau barang jasa tersebut. Oke, produksi itu artinya menghasilkan barang ataupun Jasa. jadi tidak harus berbentuk barang, tetapi bisa berbentuk jasa. Kalau barang biasanya berwujud, ya atau tidak? Kalau jasa biasanya tidak berbentuk barang. Jelas sampai di sini? Tidak hanya menghasilkan, tapi menambah nilai guna. Berarti nilai gunanya awalnya seperti apa, bisa bertambah nilai gunanya. Itu termasuk kegiatan yang pertama, yaitu produksi. Baik itu mencakup barang maupun jasa. Oke, lanjut. Contohnya seperti seorang buruh pabrik yang sedang menjahit kain yang digunakan untuk produksi baju. Contoh kedua yaitu seperti seorang petani yang mengolah sawah untuk ditanami padi. Nah, tadi udah ada contohnya itu kegiatan produksi. Seorang petani mengolah sawah ditanami padi, menghasilkan padi dulu loh, menghasilkan padi diolah menjadi beras. Produksi atau tidak? Kalau di tempat tinggal kita, apa yang diproduksi? Siapa yang tahu? Kelapa sawit, betul. Kelapa sawit sengaja ditanam, sengaja diproduksi. Lanjut. Tujuan dari produksi sendiri yaitu pertama memenuhi kebutuhan umat manusia, kedua memperoleh keuntungan, ketiga mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Ada berapa tujuan produksi tadi? 3. Yang pertama, seorang produsen memproduksi suatu barang itu pasti punya tujuan. Kamu ke sekolah punya tujuan? Punya. Nah, begitupun seorang produsen. Kamu ke sekolah tujuannya untuk apa? Belajar. Kalian ke sekolah tujuannya untuk apa? Belajar. Kalau produsen atau ini pemilik perkebunan kelapa sawit ini memproduksi, menanam kelapa sawit dalam jumlah yang banyak, ada tujuannya atau tidak? Yang pertama apa tadi?
Kalau banyak, untuk banyak orang. Yang kedua, selain untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan apa tadi? Keuntungan. Kira-kira orang yang menanam sawit buahnya, minyaknya dijual, dapat untung atau tidak? Nah, yang ketiga apa tadi? Mencapai kalau punya hasil, punya penghasilan, punya uang, kehidupannya makmur atau kesulitan? Makmur. Itu tujuan dari produksi. Lanjut. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi produksi, yaitu faktor produksi asli berupa sumber daya alam dan tenaga kerja atau SDM. Yang kedua adalah faktor produksi turunan berupa modal dan biaya usaha. Keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Faktor ini disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi sebagai bahan mentah. Contohnya seperti tanah yang bisa digunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Yang kedua, kita dapat menghasilkan bahan hasil tadi. Yang ketiga, barang tambang seperti emas, biji besi, merkuri, dan gas alam. Oke, faktor-faktornya banyak tadi. Ada berapa? Ada 4. Faktor yang pertama, faktor sumber daya alam. Faktor produksi yang pertama adalah sumber daya alam. Ada tanah, ada hutan, ada barang tambang, ada air. Kalau mau tanya, kita ini kan tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit. Kenapa? Kira-kira mengapa kok perkebunan kelapa sawit banyak dibuka di daerah Kalimantan, Sumatera, tidak di daerah Pulau Jawa? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Mengapa perkebunan kelapa sawit banyak ditanam di daerah atau dibuka di daerah Kalimantan ataupun Sumatera, tidak di Pulau Jawa yang padat penduduknya? Kenapa dibukanya di Kalimantan? Ada yang bisa bantu? Kok tegang sekali? Oke, tegang sekali. Coba berdiri dulu, berdiri. Boleh berdiri dulu? Oke. Kalau Bapak bilang ekonomi, tepuk 1 kali. Bapak bilang produksi, tepuk 1. Distribusi, tepuk 2 kali. Konsumsi, tepuk 3 kali. Siap? Konsentrasi. Produksi, konsumsi, distribusi, konsumsi, distribusi, produksi, distribusi, konsumsi. Oke, boleh duduk. Ayo, pertanyaannya tadi boleh dijawab, siapa yang bisa? Mengapa kok di Kalimantan banyak dibuka perkebunan kelapa sawit? Enggak di Jawa aja gitu. Kan banyak nih dari Jawa. Ayo. Karena sesuai dengan faktor sumber daya alam, di mana Kalimantan itu memiliki hutan yang luas. Sementara Pulau Jawa, kalau kamu perhatikan di Pulau Jawa, orang buat rumah itu berjejer ke samping atau disusun ke atas. Kalau di Kalimantan kebanyakan rumahnya ke samping karena wilayahnya masih luas. Banyak tanah-tanah yang masih kosong yang bisa ditanami kelapa sawit. Kalau di Pulau Jawa ditanami kelapa sawit, habis tanahnya, tidak untuk tumbuh. Nah, itu termasuk faktor sumber daya alam. Di antaranya tanahnya mungkin memiliki tanah yang subur dan lain. Lanjut. Keempat adalah sumber daya alam uang air yang dapat digunakan untuk pembangunan dan penerapan. Yang kedua adalah faktor tenaga kerja atau SDM. Faktor ini didasarkan pada kemampuan untuk proses produksinya.
Yang dapat di Kenapa? Masih Hah? Masih ya? Iya. Masih apa? Baik, sambil menunggu faktor tadi sumber daya alam. Yang kedua, apa tadi? Faktor tenaga kerja. Apa itu faktor tenaga kerja? Coba dilihat di bahan yang Bapak bagi tadi. Dibuka. Nah, ada faktor tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Yaitu orang-orang yang menjalankan kegiatan. Nah, ini sudah ambil lagi. tenaga kerja yaitu sebagai bentuk tenaga kerja kami dulu, contohnya adalah guru, terus wanita, lalu tenaga kerja terapi yang memiliki keterampilan, contohnya seperti mungkin sopir dan pendidik. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik. Nah, faktor tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal seperti dokter. Dokter itu biasanya keterampilannya kurang, tapi memiliki pendidikan yang tinggi. Guru, makanya Pak guru-guru kalau kalian suruh yang buang kelapa sawit, turun nggak kira-kira buang kelapa sawitnya? Nah, karena memang bidangnya berbeda. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu, seperti misalnya montir. Apa sih montir? Mekanik, nah, mekanik kendaraan, sopir dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini biasanya yang mohon maaf, yang misalnya tidak sekolah sehingga keterampilannya kurang, terdidiknya juga kurang. Tapi ini dilihat dari segi pekerjaan. Tidak terlatih, tenaga ini tidak memiliki keterampilan, biasanya seperti tukang sapu, tukang sampah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor modal. Faktor ini adalah berupa barang yang digunakan untuk membantu lancarnya proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang. Contohnya seperti gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor modal, kalau ngomongin modal pasti yang kira hanya uang, ternyata tidak. Kalau kamu punya peternakan sapi, kamu punya kandang sapi, modal atau bukan? Modal. Tanah untuk dibangun kandang sapi, modal atau bukan? Nah, ini juga termasuk modal. Jadi gak hanya tentang uang. Adalah faktor penjelasan. Faktor ini adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tersebut. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan Faktor yang berikutnya, kewirausahaan. Apakah semua orang itu bisa menjalankan atau memiliki jiwa kewirausahaan? Tidak semua orang, tetapi itu bisa diasah, bisa dipelajari. Nah, makanya orang menjadi pengusaha terkadang ada yang berhasil, ada yang bangkrut, ada yang bangkrut. Ada. Karena apa? Mungkin faktor kewirausahaannya kurang. Ada yang berhasil, faktor kewirausahaannya bisa lebih baik. kita lanjut ke kegiatan ekonomi berikutnya, yaitu kegiatan distribusi. Apa yang disebut distribusi? Misalnya seperti kriminal. Dalam kaitan ini, kegiatan ini merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, setelah barang tadi diproduksi tadi diapakan? Diproduksi tadi diapakan? Diproduksi itu diapakan? Produksi itu diapakan? Dibuat. Setelah barang dibuat,
barang itu akan disalurkan supaya barangnya nggak cuma berhenti di pabrik, tapi bisa tadi sepatu bisa sampai ke tempat kita, harus disalurkan. Kita masuk ke kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi, menyalurkan barang. Seperti pedagang, tukang pos, minimarket, dan lain-lain. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distribusi. Tujuan dari distribusi adalah pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Keempat, agar kontinuitas produksi terjadi. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Nah, baik-baik nih, disimak. Distribusi itu ada yang langsung, ada yang semi langsung, ada yang tidak langsung. Nah, distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan tanpa melalui perantara, sehingga penyebarannya langsung dari produsen menuju ke konsumen. Contohnya seperti pedagang sate langsung menjual dagangannya atau sate tersebut kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya yaitu pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Selanjutnya, cara ketiga adalah distribusi tidak langsung. Distribusi ini merupakan sistem dari produsen ke konsumen melalui pertama ada agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Oke, kegiatan distribusi atau tadi apa distribusi itu? Poin intinya, produksi kan membuat, distribusi menyalurkan. Terbagi menjadi 3. 1 distribusi langsung, berarti pembuat langsung menyalur. Contoh, Grace berjualan, bener ya namanya Grace ya? Grace jualan ke apa Grace? Jualan ke es kulkul. Nah, es kulkulnya dibuat langsung dijual oleh Grace kepada konsumen, berarti tanpa perantara. Yang kedua atau distribusi langsung. Yang kedua distribusi semi langsung. Ada yang punya motor? Punya mobil? Motor merek Honda bisa. Yang menjual biasanya motor Honda itu baru ya, bukan second. Motor merek Honda itu yang menjual biasanya dealer Honda atau dealer Yamaha? Dealer Honda, karena dealer Honda itu masih bagian dari pabrik Honda. Nah, ini yang termasuk distribusi semi langsung. Jadi distributornya masih bagian dari produsennya. Berikutnya distribusi tidak langsung. Apa itu? Yang menyalurkan memang benar-benar orang yang berbeda. Contoh, saya ingin beri contoh. Es krim Walls dibuat oleh pabriknya, dijual oleh warung-warung di sini. Apakah warung-warung di sini itu masih terkait dengan pabrik es krim Walls? Tidak ada hubungannya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan distribusi tidak langsung. Berikutnya, perusahaan menjual saat ke minimarket seluruh Indonesia. Berikutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan ini adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur maupun sekaligus habis. Contohnya seperti berbelanja, memakan nasi, memakai sepatu, dan lain-lain.
terdapat beberapa faktor-faktor mempengaruhi konsumsi, yaitu perbedaan pendapat, harga, perkiraan harga barang pada masa yang akan datang, perbedaan selera, perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan lingkungan sosial budaya. Oke, faktor yang ketiga apa tadi? Setelah barang dibuat, barang disalurkan, barangnya akan dipakai. Siapa yang memakai? Kita, konsumen. Makanya tadi Bapak contohkan, sepatumu dibuat di pabrik, dijual oleh toko, bisa sampai ke kita, bisa kita gunakan. Jadi urutannya dibuat, disalurkan, dan digunakan. Mengapa konsumsi seseorang itu berbeda-beda? Mungkin terkait tingkat pendapatan. Biasanya semakin banyak pendapatan, konsumsinya semakin tinggi. Bawa uang sangu, yang uang sangunya 5.000, tentu yang dikonsumsi akan berbeda dengan temanmu yang membawa uang saku mungkin lebih dari 5.000, mungkin 10.000 atau 15.000. Faktor-faktor tersebut tentunya mempengaruhi bagaimana konsumsi yang akan dilakukan. Cukup sekian pembahasan kita. Oke, dari cuplikan ini tadi, siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Oke, cukup jelas? Cukup jelas. Baik, berikutnya Bapak akan meminta kalian duduk sesuai kelompoknya. Tadi sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Bapak minta, Bapak memiliki kartu soal, ya. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan kartu soal. Nah, dalam satu kartu soal terdiri dari 8 soal, yang mana setiap soal ini, dalam satu soal ini ada jawaban, ada soal, ada jawaban. Tetapi ini bukan jawaban dari soalnya, melainkan nanti kamu harus menyusun, mencari soal ini jawabannya yang mana ya, di antara kartu-kartu yang lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nanti disusun membentuk pola persegi 4. Jelas? Membentuk pola persegi 4. Sehingga nanti kalau ada satu soal yang salah, pasti nanti akan ada soal yang lain yang jawabannya tidak tepat atau tidak benar. Sebelum masuk ke dalam kelompok, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, itu jangan dipotong, nanti tinggal ditempelkan. Jadi tinggal disusun. Jelas? Kemudian kriteria penilaian. Nah, nanti Bapak akan mengamati kekompakan kalian, keaktifan kalian ketika menyusun kartu soal. Semakin aktif, nilainya semakin tinggi. Begitupun nanti setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil susunan kartu soalnya, dan kelompok lain memperhatikan, menyimak. Jika nanti ada jawaban yang kurang pas, boleh ditambahkan. Sebelum dimulai, tugas kelompoknya ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup jelas? Baik. Kelompok 1, kartu soalnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan disusun dulu, kemudian nanti
Bapak minta ditempelkan di kertas karton. Tuliskan nama anggota kelompoknya. Ya. Kelompok 3 ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 2, kelompok 4. Kembali. Yaudah, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Ya. Waktu menyusunnya kurang lebih 20 menit. Silakan bekerja sama. Kalau ada yang tidak jelas, bertanya. Ayo disusun bersama-sama. Tulis di sini boleh. Kan itu petunjuknya. Nanti Bapak kasih link, tapi disusun dulu. Ya. Ada ini bawa dulu. Disusun dulu. Nanti kalau udah jadi susunannya baru diklaim. Nanti kalau langsung diklaim sulit melepasnya. Disusun dulu. Nanti kalau sudah yakin dengan susunannya baru direkatkan menggunakan klaim. Jelas? Ayo. Yuk, ini misalnya ini pertama, ini misalnya ini kedua. Kalau ini jawabannya bukan. Kalau jawabannya ini jawabnya jadi atau bukan. Jadi harus kamu cari ke yang lain ini cari jawabannya. Jadi kalau sudah sampai sini, berbeda. Nanti akan membentuk pola persegi 4. Susun dulu, baru nanti di lem. Susun dulu. Ada kesulitan? Ini soalnya, ya. Misalnya ini jawabannya. Susun dulu. Ini soalnya, misalnya ini jawabannya. Terus misalnya ini soalnya, ini jawabannya. Maka nanti akan membentuk pola persegi 4. Ayo disusun bareng-bareng. Ini soalnya, cari jawabannya. Misalnya kita mulai dari sini. Ini soal. Misalnya jawabannya Bapak acak ya. Misalnya ini jawabannya. Ini soalnya, misalnya ini jawabannya. Nanti akan membentuk pola. Iya. Ini soal cari jawaban itu soalnya ini. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Kenapa udah ini soal ini jawabannya bisa. Oke, yuk. Bagaimana? Ayo sama-sama. Kenapa? Kipasnya dikecilin ya. Coba matikan dulu kipasnya sampai nanti selesai nyusun ya. Kenapa? Tanggal 16 ya. Nah, disusun dulu. Kalau sudah yakin dengan susunannya, boleh mengambil lem.
Kalau sudah yakin dengan susunannya, boleh dilengkapkan menggunakan lem bantu soalnya. Nah, nanti setiap kelompok maju presentasi terkait kerjasama kalian dalam menyusun kartu soalnya. Kalau sudah yakin jawabannya pas, tepat, baru direkapkan. Ayo disusun, dicoba-coba dulu. Tidak usah terburu-buru. Kenapa? Ya, yang di sana ada sinyalnya kurang bagus. Itu enggak mau. Yuk, disusun yang rapi. Ya. Kenapa? Ayo, iklan nggak usah. Kan tadi gini. Misalnya begini. Betul. Nah, bisa nggak? Selesai. Kita udah jamnya. Ya, pusing. Masa subuh kemarin. Yuk, sama-sama. Sudah selesai? Jawabannya udah yakin benar? Nah, dicari-cari dulu jawabannya sudah pas atau belum. Sampai pukul 10 lebih 15. Masih ada sekitar 8 menit. Kembali guys. Nah, ini tadi seperti ini. Nah, cari yang pasti. Nah, pas atau belum? Tinggal dibolak-balik susunannya. Tujuan produksi tadi apa? Apakah untuk siapa juga kan nggak mungkin, konsumsi nggak mungkin. Apa ini? Ini bukan jawaban dari itu. Nah, kembali mulai dari nomor 2. Tadi jawaban dari itu. Dilihat, kalau kayak gitu lebih. Salah satu sistem produksi adalah tujuannya modal.
meningkatkan keuntungan 20%, apakah tidak langsung? Ya, gunakan sepatu baru untuk ke sekolah dalam kegiatan ekonomi. Tiara sedang melakukan kegiatan apa? Sudah. Dalam ini kegiatan yang dilakukan Tiara menggunakan sepatu baru itu kegiatan apa namanya? Coba disusun. Ayo. Ini sudah? Biar cepat. Ini sudah, tapi hampir sebagian dari ketemu jawabannya. Oke. Mana? Nah ya, itu dilangkah itu. Ini jawabannya. Kalau nggak benar nanti pasti ada yang lain akan bergerak klik karena berjodoh pas-pasan. Ya. Lemnya gantian ya. Mana lemnya tadi belum pakai belum? Kasih nyusun ya. Di kertas ini. Ambil di sini sebagainya. Ayo saling bekerja sama. Ya. Jangan. Ini aku kali. Seseorang ini oke. Nah, ini kebalik toh. Anda termasuk posisi berubah. Nah, apa ya? Nggak ada jawabannya. Nah, harus teliti. Oke, yuk. Sudah, silakan. Lemnya tadi mana? Nah, ya, berarti lemnya taruh di sini dapat. Yang lain bisa. Tangannya kotor ya, nanti cuci dong. Ya, gimana? Ini kebalik. Ini soal ini jawabannya apa atau tidak? Oke, kegiatan nilai guna satu barang. Menambah nilai guna barang dari dasar tersebut. Menambah nilai guna. Boleh? Terus ini kan? Dipikir-pikir lagi jawabannya pas atau tidak? Kalau ini di sini sama, pasti di sini sama. Karena saling berkaitan, saling berputar. Ayo, ini kan? Misalnya ini nggak benar kan? Berarti seorang ojek online motor memiliki nilai guna yang tinggi, namun bagi seorang konsumen motor tidak memiliki nilai guna yang begitu besar. Berdasarkan penilaian tersebut, nilai guna motor didasarkan pada apa? Besar persen. Nah, ini nggak tahu apa nanti berapa. Menurutmu bagaimana? Nah, ayo lanjut.
kegiatan di sini maksudnya dilaksanakan tanpa pengarah. Nah, ayo lebih kompak. Yang penting kan urusan dia nggak apa-apa. Ya. Yang penting jawabannya sesuai alurnya. Klaimnya masih apa enggak? Kalian tukang dulu ke sini sebagian klaimnya. Nah, untuk ngores-ngores. Ya. Mulai. Kurang nanti ambil lagi enggak apa-apa. Enggak harus nempel-nempel banget enggak apa-apa, yang penting nempel aja. Nggak usah lari, pelan-pelan aja. Yang penting saling bekerja sama. Nah, tangannya kotor kena lem nanti dicuci. Ini lepas. Nah, jadi lem, nanti lurus. Nah, yuk. Ayo, tersisa 5 menit. Harus rapi. Yang penting jawabannya yang kita nilai jawabannya. Ayo, 5 menit lagi. Gak apa-apa, tangannya kotor nanti dicuci. Kebanyakan ya udah, gak apa-apa. Kenapa? Yang penting usulannya apa? Memang gak bisa kalau urusannya bapak ukurannya satu soal dengan soal yang lain gak sama persis. Gak apa-apa, Grace. Ini belum pasti. Udah bagusan. Udah bawa nanti malah robek itu. Ini banyak. Mungkin ada presentasikan. Kenapa? Baju aku kok. Ya sudah. Itu. Ya. Gak apa-apa nanti. Selesaikan kalian. 2 menit lagi. Ya, boleh dibuka kipasnya ya. Nah, udah nggak ada yang terbang kan? Are you finished? Ada yang belum selesai? Sudah semua? Siap untuk presentasi? Oke. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok mana yang mau maju duluan? Ibu kota, salah. Ibu kota Inggris. Apa? Ibu kota negara Inggris. L. O.
duduk membelakangi, boleh digeser sedikit kursinya. Simak baik-baik apakah jawaban yang disampaikan temanmu berdasarkan satu soal sudah benar. Ayo, siapa yang memimpin? Oke, dibuka dulu. Yuk. Ya. Kira. Sebenarnya yang nyaring, namanya nggak dengar. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut benar atau salah? Nah, oke, lanjut. Peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi termasuk modal. Benar atau salah? Halo, halo. Halo, halo. Benar atau salah? Coba ulangi. Peralatan, mesin, gedung, benda penunjang kegiatan produksi termasuk faktor modal. Benar atau salah? Benar. Oke, berikutnya. Distribusi tidak langsung. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Oke, lanjut. Mendistribusikan benar atau Pak? Sudah tepat atau belum? Bapak ulangi. Kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barangnya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen disebut distribusi langsung. Benar atau belum? Salah. Apa? Boleh mengkritik karena kan kita berdiskusi. Salah. Yang benar harusnya distribusi apa kalau seperti itu? Distribusi Tidak langsung. tidak langsung. Mengapa? Karena ada peran. Kalau ada perantara berarti distribusi tidak langsung. Kalau yang langsung yang bagaimana? Tanpa peran, orang membuat langsung dijual kepada konsumen. Contohnya apa tadi? Tukang sate ngipasin sate dijual langsung kepada konsumen, tidak menggunakan perantara. Oke, dapat masukan satu, nggak apa-apa supaya kita tahu. Terus terakhir. Ia menitipkan kue bakunya ke kantin sekolah. Kantin itu menjualnya kepada warga sekolah. Aturan distribusi yang menggambarkan pernyataan tersebut adalah distribusi. Jadinya ada yang kebalik. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, distribusi. Berikutnya
Oh, nggak ada jawabannya. Oke, yuk terus. Kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasa melalui perantara disebut distribusi semi langsung. Melalui perantara. Nah, ini mirip yang tadi ya. Makanya nomor 1 tahu, oh itu nggak pas itu, gitu ya. Nggak apa-apa, kita saling melengkapi. Kalau ada perantara, berarti tidak langsung. Oke, lanjut. Usaha asal Bandung produksi jaket tebal yang tersebut dari kulit sapi asli. Jaket tersebut akan Pokoknya beda-beda nggak sama. diekspor ke berbagai negara yang pengusaha disebut dalam si jaket adalah siapa jaket diproduksi. Untuk siapa jaket diproduksi. Oke, ada masukan untuk kelompok 1. Pak Iksan adalah seorang pengusaha sapi. Ia membutuhkan tambahan kandang untuk memelihara sapi-sapinya. Kandang digolongkan sebagai faktor produksi berupa Modal. modal. Benar atau salah? Modal itu tadi nggak hanya uang, tetapi juga barang, bangun, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan. Kelompok 2. Yuk. Tunjukkan ke temennya satu soalnya. Pegang satu biar temennya tahu susunannya bagaimana. Oke. Nah, biar temennya lihat. Ya, bacakan. Kami dari kelompok 2 yang akan memulai Ini baik. Baik, pegang. Nah, yuk. Tunjukkan ke ada di sana. Lihat, bacakan. menggunakan motor baru dalam negara yang mampu memproduksi dan melakukan beberapa transmisi. Benar, Pak Udin menggunakan motor baru. Woi. Kalau menggunakan motor baru itu termasuk kegiatan konsumsi, benar atau salah? Tapi nggak ada kritik. Lanjut. Ayo. Ahmad tinggal di daerah pantai sehingga sering mengkonsumsi makanan atau minum daging di sisi lain. Bejo tinggal di daerah Perkebunan. sehingga Mengkonsumsi Nah, yang satu di daerah pegunungan yang dingin, yang satu di daerah apa tadi? Pesisir pantai yang biasanya udaranya relatif panas. Perbedaan apa itu? Lingkungan tempat tinggal. Berikutnya. Nah, Pak Eko, Mas Eko jualan bakso. Terus dijual secara langsung kepada konsumennya. Distribusi apa yang tadi dilakukan? Langsung, oke. kegiatan menghasilkan suatu barang dan jasa disebut produksi. Menghasilkan suatu barang dan jasa disebut produksi, benar atau salah? Nah, terus dibalik boleh kalau pusing, iya. Semua hasil alam baik berupa benda maupun hidup yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu pencapaian aturan merupakan dalam kegiatan produksi faktor alam. Faktor alam, benar? Semua hasil alam, oh iya, ada kata alam. Tadi yang Bapak contohkan, Kalimantan alamnya bukannya lebat, wilayahnya luas, berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah padat sekali penduduknya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan.
Ayo. Kita bantu pegang dulu. Oh, yuk. Siapa dulu? Ayo yang lain. Jangan seperti ini, temennya nggak bisa lihat. Kamu kesini. Ya, yuk. Agak maju biar masuk. Ya. Staf produksi termasuk tenaga kerja atau bukan? Kan di sini ada tuh Pak asisten. Dalam kegiatan produksi tenaga kerja atau bukan? Ya. Iya, tadi ada tenaga kerja terlatih. Warung itu distributor tidak langsung? Oke, nanti kita konfirmasi. Terus berikutnya, kita gantian. Produksi tanpa mengubah bentuknya, benar? Kamu nih jasa JNT, nah mengubah bentuknya nggak? Tetap nggak yang di bawahnya? Tetap, makanya dikatakan tidak merubah bentuk. Ayo berterang. Yang lain agak mundur, yang megangin satu orang aja. Ayo, biar teman yang lain melihat. Yuk, Grace. Nah, Grace sedang memakan coklat. Tadi ada menggunakan motor, ada memakan coklat. Kegiatan apa itu? Konsumsi. Yang terakhir sudah satu. Yuk. Carlos. Kegiatan menambah nilai guna suatu barang dan jasa disebut Produksi. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? tidak. Tidak ada? Oke, boleh balik ke tempat duduknya. Apakah ada kesulitan? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Baik, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, kegiatan ekonomi itu kegiatan apa? Kegiatan ekonomi itu kegiatan apa? Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk siapa tadi? Atur untuk memenuhi kebutuhan. Tadi orang memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan kan? Orang mengantarkan barang, mendistribusikan barang juga untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi berapa? 3. 1. Produksi. Apa itu kegiatan produksi? Siapa yang bisa bantu? Carlos. Kegiatan membuat, menghasilkan, menambah nilai guna suatu barang. Contoh nih, ini apa nih? Baju. Sebelum jadi baju apa namanya? Kain. Kain itu dihasilkan nggak? Ditambah nilai gunanya sama penjahit, jadilah baju. Ya nggak? Oke. Yang kedua, tadi produksi. Yang kedua, distribusi. Setelah barang itu selesai dibuat, barang diantarkan, disalurkan. Ya nggak? Kepada siapa? Kepada konsumen. Konsumen akan melakukan kegiatan apa? Konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi, Grace? Kegiatan menghabiskan, menggunakan, memakai. Diulangi. Kegiatan yang menghabiskan, menggunakan, memakai. Apa yang dipakai?
barang yang sudah diproduksi. Oke. Beri tepuk tangan untuk Grace. Oh, bisa Pak dikatakan. Kalau tadi ada contoh soal punya siapa tadi yang motor baru punya siapa? Nah, apa tadi? Coba. Pak siapa yang menggunakan motor baru? Pak Budi menggunakan motor barunya untuk pergi bekerja. Motor baru itu ketika dipakai, apakah dikonsumsi? Ayo. Ya. Motor baru ketika digunakan apakah dikonsumsi? Ya. Iya. Siapa yang jawab ya? Oke. Selain Grace tadi sudah. Apa alasannya kok motor baru itu termasuk dikonsumsi? Oh, tidak hanya konsumsi itu Pak, tidak hanya memakai barang saja, tetapi tidak hanya memakan barang gitu ya, tapi memakai juga termasuk konsumsi. Oke, Bapak jelaskan lebih lanjut, boleh? Ketika Bapakmu beli motor baru, harganya berapa? Mungkin ada yang 20 juta, ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Kita ambil contoh motor NMAX. Wah, yang lagi keren ya kan? Motor NMAX harganya 25 juta pas baru. 3 tahun kemudian motornya TB-nya masih sama, bannya tetap 2, ya enggak? Lampu depannya ya sama. Ketika dijual, apakah harganya sama? Yang awalnya 25 juta menjadi berapa? Paling 20 juta, malah kadang cuma 15 juta, ya enggak? Mengapa kok harganya turun? Karena sudah dikonsumsi. Jelas? Jelas? Oke, jadi secara umum tadi apa yang kalian sampaikan di depan, apa yang sudah disusun itu sudah benar. Nah, hanya ada 1, 2 tadi ya yang belum tepat, tidak masalah. Dengan begitu kalian tahu mana yang benar, mana yang belum benar. Oke. Terakhir, siapkan pulpennya. Silakan dikerjakan. Ini soalnya cuma 5. Ya. Berapa tuh? Pak, di sini Pak. Ini terbang. Pak, Ini terbang. Oh ya. Oke, silakan dikerjakan 5 soal yang sebenarnya hampir sama seperti tadi. Bapak ingin tahu apakah sudah benar-benar paham atau belum. Jangan lupa tuliskan namanya. Kenapa Lil? Tulis namanya. Tulis nama, hari, tanggal, baru dijawab. Kerjakan masing-masing. Ayo, waktunya cuma 5 menit. Kerjakan masing-masing. Tanggal 16 November.
lagi di kelas. Dua menit lagi. Kira-kira mana masalah? Ulang lagi ini kan sempat mati 1 jam gitu. Makanya disambung di sini. Cuma kalau di Full masih. nah yang tak takutkan tuh kayak gitu kan. Kalau cuma satu, terus kita nggak tahu gitu kan. Yang minta mereka kan. Ya, sudah. Oke, yang sudah boleh kumpulan di sini. Nggak usah berebut. Awas, banyak kabel. Ada yang belum? Nah, ditunggu. Yang itu ada, yang kasar. Berapa orang yang belum? Baik, sudah semua? Di pertemuan masih belum? Oke, belum. Yaudah, sambil nunggu reviewnya selesai ya. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi. Ada rumah tangga pemerintah, ada nah besok yang kita akan pelajari. Kemudian ingat selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita akhiri,
semua ini? Baik, sebelum kita akhiri, lebih baik kita tutup dengan berdoa kepada ketua kelas. Satu. Oh, tadi udah ketua kelas ya. Wakil ketua kelas, ayo, Chris. Nah, ini enggak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tetap mengamalkan dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Doa bersama. Memberi salam kepada Pak Guru. Baik, selamat siang, terima kasih. Boleh langsung pulang.